Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada siang hari ini Engkau hadir di tempat ini. Dan kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Semuanya dijamah oleh Engkau. Dan kami rindu di dalam nama Yesus, setiap kami yang datang dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan yang dari Allah. Kami yang datang dengan sakit, pulang dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami yang datang dengan terikat, pulang dengan sudah dilepaskan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Allah. Biar hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami siap menjadi pelaku firman Allah di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini luar biasa buat kita. Biarpun lebaran pertama saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kita semua hari ini. Saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Yesus. Hari ini saya memberikan judul yaitu kemurahan Tuhan. Bukankah hidup kita penuh dengan kemurahan Tuhan? Amin. Yang percaya hidup kita penuh dengan kemurahan Tuhan, boleh lambaikan tangan bersama dengan saya. Amin saudara. Sekali lagi kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Hidup kita setiap hari penuh dengan kemurahan Tuhan. Penuh dengan kebaikan Tuhan. Karena Dia Allah yang baik. Kita akan buka di dalam Mazmur 34 ayat 9. Mazmur Daud, Mazmur 34 ayat 9. Ujian seringkali kita memuji ayat ini dengan pujian saudara. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di terjemahan firman Allah yang hidup berkata, ujilah aku dan lihatlah betapa baiknya Dia. Lihat sendiri bagaimana kemurahannya dicurahkan atas semua orang yang mempercayakan diri kepadanya. Kemurahannya dicurahkan. Di dalam King James Version berkata, taste and see the Lord is good, blessed is the man that trust in him. Diberkati laki-laki orang-orang yang percaya akan Dia. Amin saudara. Kalau kita percaya Tuhan, berkat Tuhan sudah disiapkan atas hidup kita semua. Saudara, di dalam bahasa Ibraninya bagus sekali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Berkata gini saudara. Ta'amu ureu kifot Adonai. Ta'amu ureu kifot Adonai. Artinya bukan hanya kecaplah. Ta'am artinya engkau mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dikatakan ureu, engkau melihat sendiri, menyaksikan dengan mata sendiri. Kifot Adonai, betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, ayat ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Saudara pasti kenal siapa Daud. Firman Tuhan berkata, ketika dia menulis ayat ini, dia baru saja mengalami hal yang sangat menyulitkan buat hidup dia. Firman Tuhan berkata, dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul, saudara. Dan karena dia takut, dia melarikan diri, bersembunyi. Tidak ada tempat persembunyian di Israel. Yang dia lakukan, dia bersembunyi di tanah Filistin, di Gad. Saudara tahu Gad? Gad adalah tempat di mana panglimanya yang bernama Goliat pernah dibunuh Daud. Dan dia bersembunyi di sana. Saudara, Daud mengalami masa-masa yang sangat sulit.
Dan firman Tuhan berkata, dia pura-pura menjadi gila. Saya sempat bertanya dalam diri saya, Daud pura-pura menjadi gila ini idenya dari mana? Tapi saya yakin dan percaya semua pasti dari Tuhan. Dan Tuhan loloskan Daud, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sangat berat itu, muncul ayat ini. Ta'amu ureu, kifot Adonai. Ta'am, Daud mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ta'am itu bukan hanya kecap, tapi mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan itu baik, saudara. Tetapi tidak semua orang melihat dan merasakannya. Ada perbedaan antara tahu dan mengalami. Saya tahu Tuhan baik, kata orang. Oh, Tuhan itu baik. Kata orang itu Tuhan itu baik. Tapi berapa banyak orang yang mengalami dan merasakan Tuhan itu baik. God is good. Daud mengalami itu, saudara. Kalau doa kita dijawab Tuhan, kita berkata Tuhan itu baik. Kalau penyakitku disembuhkan Tuhan, aku berkata God is good. Kalau usaha kita berhasil, gampang kita berkata Tuhan itu baik. Tapi ketika usahamu mengalami kegagalan, ketika anakmu mengalami sakit penyakit, ketika pelayananmu ditolak, ketika doa terasa sunyi, ketika keluargamu mengalami masalah, ketika pekerjaan tidak kunjung tiba, bisnis perusahaan, toko-toko sepi, apakah kita berkata, Tuhan, Engkau baik? Seringkali kita bertanya, apakah Tuhan itu baik? Padahal saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karakter Tuhan tidak berubah hanya dengan keadaan kita yang berubah. Tuhan tetap baik ketika kita mengerti. Amin. Tuhan tetap baik ketika kita tidak mengerti. Karakter Dia, Tuhan itu baik. Coba katakan kanan kiri, Tuhan itu baik. Amin, saudara. Tuhan itu baik. Itulah karakter Tuhan. Daud melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pelariannya. Mazmur 34 ditulis ketika dia melarikan diri dan pura-pura menjadi gila. Kita lihat firman Tuhannya, saudara. 1 Samuel pasal 21, ayat 10 sampai ke 15. 1 Samuel 21, ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara. Judulnya Daud Digat. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Firman Tuhan berkata, saudara, ketika Daud melarikan diri, prajurit-prajuritnya Akis, prajurit-prajurit Gat mengenali Daud. Bayangkan saudara, ingat ketika Goliat menghina Allah Israel dan waktu itu menghina tentara-tentara 40 hari. Tidak ada satupun
tentara-tentara Saul waktu itu yang berani maju, termasuk Saul. Hanya satu orang Daud yang berani maju dan mengalahkan Goliat. Oleh sebab itu, semua prajurit yang ada tahu sekali ini Daud, kita bunuh dia. Dia pernah bunuh panglima kita. Dia pernah bunuh perwira kita, habisin dia. Daud sangat takut, saudara. Dan dia pura-pura menjadi gila. Saya urang, dia pura-pura menjadi gila. Tapi menurut saya, di hadapan Raja Akis dan orang-orang Gad, Daud gila. Kalau orang-orang Gad tahu bahwa Daud pura-pura gila, pasti dibunuh. Mereka mengetahui bahwa Daud itu gila, sehingga dibiarkan. Sehingga Raja Akis berkata, kekurangan orang gilakah aku, sehingga kau bawa orang gila satu lagi kepadaku. Berarti di hadapan Raja Akis dan tentara-tentara Gad, firman Tuhan berkata, Daud pura-pura menjadi gila di hadapan mereka. Daud itu gila, saudara. Sedemikian rupa Allah membuat Daud terlepas dari kematian. Saudara, kalau saudara ada di posisi Daud, apa yang terjadi? Ketakutan. Kematian itu tidak cuma 5 cm, 1 cm mungkin sudah ada di depan dia. Tetapi Daud, firman Tuhan berkata, dia lolos dari semuanya itu. Dia pura-pura gila. Biarpun di depan Akis Raja Gad diketahui sebetulnya dia gila menurut mereka. Setelah itu Daud berkata, Ta'amu ureu kifot Adonai. Saudara, ketika keadaan kita baik, mudah mengatakan engkau baik. Tapi keadaan kita mengalami masalah, apakah engkau tetap berkata, God is good. God is so good. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun 2009 bulan April, mungkin bisa ditayangkan, satu peristiwa yang tidak banyak orang kami cerita kepada orang, tapi ini terjadi dalam kehidupan kami. Tahun 2009, waktu itu saya masih pengusaha, saudara. Waktu itu kami ada di satu mall di Semarang. Kami punya usaha di lantai 5. Itu usahanya elektronik, komputer, dan sebagainya. Dan saat itu saya, istri bawa 2 anak saya. Masih kecil. Sekarang yang satu sudah selesai kuliah, yang satu semester 4. Dulu masih kecil-kecil 2009. Dan waktu itu saudara lihat berita ini terjadi. Lantai 6 roboh. Sebetulnya bukan lantai 6 dari atas bruk, bukan. Tapi maesaninya, saudara. Lah, seperti di atas gitu ya. Maesaninya itu roboh. Dan itu di bawahnya itu ada showroom Speedy. Showroom satu tempat. Dan kemudian terjadi roboh, pertama reruntuhannya, kemudian roboh, 1 orang meninggal, dan kemudian 7 orang luka-luka berat. Balok 9 kali 6 meter, gede banget, saudara. Nggak tahu karena tergetar oleh banyaknya mobil yang lewat ke atas, kan parkirnya di atas. Itu bisa seperti itu, saudara. Kemudian singkat cerita, saya ada di atas bersama dengan istri dan anak saya yang pertama. Kemudian tiba-tiba dari lantai bawah berkata, telepon kepada kami. Telepon di toko, dia berkata, Pak Freddy, anakmu yang kecil kena. Waduh. Begitu dia berkata kena, istri saya sempat syok, sempat kaget. Saya lihat, maaf saudara, 1 orang yang mati itu langsung di tempat. Ya bayangkan balok gitu, reruntuhannya bisa membuat orang terluka berat. Itu yang kena balok itu langsung mati, itu baloknya itu bisa terlempar juga ke lantai 1, saudara. Dan saat itu yang terjadi, semua orang ketakutan, saudara.
Itu semua di mall itu lari-lari, bahkan mobil-mobil itu cepat-cepat mereka turun dari lantai 7, lantai 6, cepat-cepat turun. Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Kami harus mencari anak kami. Di mana? Namanya Nathanael. Di mana Nathan? Dia bersama dengan asisten rumah tangga kami. Kemudian saya cari di lantai 1, itu ada bongkahan-bongkahan yang reruntuhan dan bongkahan-bongkahan yang jatuh itu. Di bawahnya ada lantai dasar yang tidak terhubung dari lantai 1. Dan puji Tuhan saya punya tempat di lantai dasar itu. Saya langsung turun di lantai dasar, saya lihat di tempat kami kok enggak ada. Pegawai-pegawai kami bilang, Pak, di sana di parkiran, dia bilang gitu. Saya bersama istri lari ke parkiran, ternyata asisten rumah tangga saya lagi bawa anak saya, saudara. Ditutupi sama dia, ada darah. Kemudian langsung saya bawa anak saya ke rumah sakit Telogorejo Semarang, dan dijahit 14 asisten rumah tangga kami, puji Tuhan enggak apa-apa. Anak kami puji Tuhan tidak lecet sekalipun. Tuhan mengasihi dan melindungi dia. Kalau tepuk tangan yang meriah, saudara, haleluya. Kami langsung pulang. Kenapa, saudara? Karena kalau kami tidak pulang, itu rombongan yang dari mall ini langsung ke situ semua. Harusnya semua ditanggung oleh mall ini. Tapi kami tidak mau orang mengenal kita semua, biar anak saya juga sudah tidak masalah juga, kami langsung pulang, saudara. Saya ceritakan kronologisnya buat saudara. Tuhan itu baik, kalau kita sudah lihat, oh Tuhan selamatkan anaknya Parvedi, selesai. Ya, God is good. God is good, oke. Cuma kronologisnya ini yang luar biasa. Saudara, asisten rumah tangga saya baru naik dari lantai 4 ke lantai 5. Itu kurang 3 tangga. Eskalator semacam ini, itu kira-kira berapa tangga, saudara? Itu Bapak di sana bisa dilihat enggak berapa tangga, Pak? Dihitung bisa enggak? Kira-kira 15 sampai 20 lah, Pak ya. Betul ya? 20-an sekira-kira itu. Ada yang tahu tangga eskalator? Itu tergantung mallnya ya, saudara ya. Kira-kira lebih dari 15. Kalau secara manusia, tinggal 3 di atas, begitu reruntuhan itu jatuh, langsung eskalator itu berhenti. Secara alami, natural. Lari ke atas atau lari ke bawah, Bapak Ibu? Lari ke atas. Tapi Tuhan tidak tahu berikan hikmat yang luar biasa buat asisten rumah tangga kami itu. Itu kalau dia ke atas, itu tidak ada hitungan detik, tiba-tiba brek. Pasti terjadi yang sangat menakutkan buat saya dan asisten rumah tangga saya dan anak saya. Tapi tidak tahu kenapa asisten rumah tangga saya itu bisa turun ke bawah melalui belasan tangga dan dia ke lantai 4, dia langsung berlindung. Kebetulan di lantai 4 ada tempat kami juga, saudara. Dia berlindung di situ langsung ke lantai dasar. Dia lari. Yang saya mau saksikan buat saudara, pikiran dari mana asisten rumah tangga saya bisa lari ke bawah, tidak lari ke atas. Kita pun mungkin secara natural akan larinya ke bawah, ke atas, bukan ke bawah. Tapi puji Tuhan, saudara, dia larinya ke bawah. Tuhan itu baik. Sekarang respon kita gimana? Wah, Tuhan itu gimana toh? Aku tuh melayani Tuhan. Kok hampir saja anakku kena kecelakaan? Apakah kita reaktif? Loh Tuhan, Engkau kok membuat anak saya hampir kecelakaan? Bahkan asisten rumah tangga saya sampai dijahit 14. Atau respon kita ngomong gini, Tuhan, ta'amu oreu, kifot Adonai. Tuhan Engkau baik, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Apakah itu yang keluar dari mulut kita? Saudara, Daud mengalami masa-masa yang sulit.
Tapi dia mengalami, dia ta'am. Dia mengalami Tuhan. Bukan hanya mengecap, tapi mengalami pribadi dengan dia. Bagaimana Tuhan tolong. Hari ini mungkin kita punya masalah. Di depan kita bukan sesuatu yang baik, kata orang. Ekonomi dunia kacau. Saudara, di mana-mana orang tanya kepada kami, gimana Pak, gimana? Pak Freddy gimana ngatasi masalah ini? Saudara berkata bahwa Tuhan itu baik. Maka dia akan menolong hidup saya, hidup saudara. Amin. Saudara boleh ngomong kanan kiri, pandang mukanya, katakan Tuhan itu baik. Hari ini, biar kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bukan dari kata orang. Kalau engkau saat ini mengalami masalah, percayalah Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara, kami setiap minggu melayani Tuhan keliling di Indonesia. Dan kami pulang ke rumah kami di Semarang itu paling hanya 3 hari, seminggu maksimal, kemudian kami keluar kota, keluar pulau melayani Tuhan lagi. Beberapa waktu lalu, saya dan istri baru sampai di Semarang. Asal kami dari Semarang. Kemudian sampai di Semarang, saya tinggal di daerah Puri Mediterania itu, daerah yang dekat dengan bandara. Sampai di sana, kemudian saya masuk di kamar, sebelum istirahat, saya lakukan rutinitas saya. Saya mandi, saya gosok gigi, semua. Masuk di kamar mandi, itu karena kamar kami ada kamar mandinya di dalam. Setelah keluar dari kamar mandi, saudara, tiba-tiba plafon kamar mandi kami, bruk, jatuh. Saya kaget, bunyi apa itu? Ternyata bunyi plafon yang jatuh. Saya lihat saudara, wah, ini kalau mengenai kepala saya, pasti masuk rumah sakit. Sekarang, apa yang kita respon apa dalam hidup kita? Apa kita reaktif? Tuhan, kami kan melayani Tuhan setiap waktu. Hidup kami sekarang sepenuh melayani Tuhan setiap waktu. Kok bisa kami mengalami kecelakaan gini? Memangnya Tuhan tidak lindungi? Atau respon kita, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau meluputkan aku dari plafon yang sedemikian sehingga tidak mengenai aku, sehingga aku beroleh selamat. Saudara, setiap hari ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami beban berat, ketika engkau mengalami masalah dalam rumah tanggamu, kesehatanmu mungkin, pekerjaanmu, bisnismu, apakah engkau tetap berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam hidupmu? Sekali lagi Bapak Ibu, katakan bersama saya, Tuhan itu baik. Sekarang letakkan tangannya di dadanya, katakan, Tuhan itu baik. Amin saudara. Tuhan sih ngarep, saya masih punya masalah loh Tuhan ini hari ini. Percayalah, Tuhan itu baik. Penelitian dari Harvard Medical School, saudara, ini bagus untuk kita. Orang yang secara rutin mengingat kebaikan yang mereka alami dari Tuhan. Orang yang secara rutin mengingat kebaikan yang mereka alami dari Tuhan. Tingkat stres itu lebih rendah. Kok aku stres ya Pak ya? Hadapi masalah, karena saudara tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan. Selalu menggerutu, selalu mengeluh, itu tingkat stresmu tinggi. Tapi kalau engkau selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, tingkat stresmu lebih rendah. Tidur lebih baik, Pak, enggak usah engkau ke dokter, cuma ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan engkau baik, engkau ta'am, engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Tidurmu akan nyenyak. Mengapa tidur tidak nyenyak?
Saudara, maaf, bukan hanya orang-orang yang tidak punya duit yang bisa tidur tidak nyenyak. Orang-orang yang berduit pun bisa tidur tidak nyenyak. Mikir uangku besok, kalau ada masalah gimana. Kemarin di Dubai sampai orang Ferrari itu loh saudara, dilarikan dari Dubai ke kota, ke negara mereka, asal mereka, atau ke tempat yang lain supaya aman. Kalau kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, kita akan cemas. Kemudian hubungan sosial lebih sehat, saudara. Dan tingkat depresi lebih rendah. Ketika kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, tingkat depresimu lebih rendah. Orang yang melatih hati untuk melihat kebaikan Tuhan, orang yang melatih hatinya untuk melihat kebaikan Tuhan, perlu latihan memang saudara berarti. Memiliki resilience, ketahanan mental yang jauh lebih kuat daripada ketika engkau menghadapi krisis. Jadi ketika engkau selalu mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan itu baik. Masalah boleh ada saudara, tapi ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan, maka hidupmu akan dijagai Tuhan. Billy Graham berkata semacam ini, ketika kita berfokus pada kebaikan Tuhan, dan bukan pada masalah kita, iman saudara akan semakin kuat. Amin saudara. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau engkau mengalami pengalaman pribadi hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Maka dia akan selalu bekerja dalam kehidupan keluarga saudara. Dalam bisnis saudara, dan di dalam apapun yang saudara lakukan. Contoh yang kedua Ayub saudara. Firman Tuhan berkata Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini terkenal ayatnya. Siapa yang tidak kenal Ayub? Saudara kenal yang namanya Ayub? Nama saya Ayub. Nama baptis saya Ayub. Jarang nama baptis orang Ayub. Orang dulu kalau menggoda, membuli, namamu baptismu apa? Ayub, Ayuben katanya gitu saudara. Ayuben katanya. Mengapa nama saya dinamai Ayub? Dulu waktu saya SMP kelas 2, papa sudah meninggal. Saya pernah menceritakan atau belum saudara ya. Mama saya bilang, kamu berarti seperti Ayub, cobaanmu banyak. Tapi Tuhan akan menolong kamu, mengangkat kamu. Waduh saudara, nama saya jadi namanya Ayub. Saudara, Ayub di firman Tuhan berkata, dia selalu mengingat Tuhan. Biarpun dia bukan orang Israel, dia orang Persia. Tapi dia selalu mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Ketika anak-anaknya mempersembahkan korban, selesai, Ayub, ketika mereka pesta selesai anak-anaknya, Ayub mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tapi firman Allah berkata, anak-anaknya semuanya mati saat itu. Tiba-tiba mati, bencana dan sebagainya. Tidak cuma itu saudara, apa yang dimiliki Ayub, harta benda, semua yang dimiliki Ayub habis. Tidak cuma itu, istrinya yang harusnya mengasihi dia, menyalah-nyalakan Ayub. Saudara-saudaranya, teman-temannya yang harusnya menguatkan dia, menyalah-nyalakan Ayub. Kalau saudara baca kitab Ayub, Ayub tidak mengerti alasan penderitaannya. Tapi ia menolak, menyebut Tuhan tidak adil. Ayub menolak menyebut Tuhan itu tidak adil. Kenapa saudara? Karena ketika dia tahu Tuhan sudah berbuat baik dalam hidupnya sedemikian rupa. Ayub 42 ayat 5 berkata, sekarang hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub ta'am. Ayub mengalami Tuhan, bukan dari kata orang. Setiap kita yang rindu mengalami Tuhan secara pribadi, kalau engkau mengalami masalah, jangan menyerah. Engkau harus terus fokus kepada Yesus. Ketika engkau fokus kepada Dia, engkau akan mengalami seperti yang Ayub alami.
Charles Spurgeon berkata semacam ini, ketika engkau tidak bisa melihat tangan Tuhan, sepertinya belum ada pertolongan bekerja dalam hidupmu. Dia berkata, percayalah pada hatinya. Ketika engkau belum melihat tangan Tuhan bekerja, Charles Spurgeon berkata, percayalah, lihat hatinya. Saudara tahu tentang Charles Spurgeon. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan abad 19. Bahkan dia terkenal dengan julukan Prince of Preacher, pangeran dari para pengkhotbah. Khotbahnya fokusnya tentang Kristus, fokusnya tentang penebusan Yesus, fokusnya tentang keselamatan. Dipakai Tuhan. Zaman itu belum ada media-media gini, tetapi Tuhan memakai dia. Puluhan ribu orang yang mendengar firman Tuhan, diringkas, kemudian dibagikan ke berjuta-juta orang. Charles Spurgeon dipakai Tuhan dahsyat. Abad 19. Tahun 1856, ketika dia KKR seperti ini di gerejanya, saudara. Ada satu orang tiba-tiba berteriak, fire, fire, api, api. Semua orang ketakutan dan melarikan diri, saudara. Saya seperti yang saya pernah alami itu. Waduh, kacau balau, saudara. Dan saat itu pun mengalami hal yang sama. Puluhan ribu itu, puluhan ribu orang itu berdesak-desaan. Dan 7 orang mati di gereja itu. 7 orang. Charles depresi, stres. Biasanya orang datang sembuh. Biasanya orang datang dengan kelepasan. Biasanya orang datang diberkati Tuhan. Ini di gereja ada 7 orang meninggal, saudara. Tapi firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan menghiburkan dia. Charles Spurgeon tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan bahkan hidupnya dipakai Tuhan terus sampai akhir hidupnya menjadi berkat. Masalahnya berat, saudara. Tidak cuma itu. Istrinya namanya Susanna Spurgeon, saudara. Ibu Susan. Ketika anaknya 2 kembar lahir, dia mengalami sakit kronis. Tidak disebut kronisnya karena apa. Tapi mereka berdua tetap melayani Tuhan. Mereka terus menjadi berkat, membagi traktat, membagi hidupnya untuk banyak orang. Charles taam. Charles mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kalau saudara hari ini engkau mengalami beban berat, percayalah supaya engkau mengalami pengalaman pribadi dengan dia dan ada kemenangan di dalam hidupmu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, haleluya. Hari ini saya rindu supaya mata rohani kita terbuka. Tuhan itu Allah yang hidup. Yang terakhir Yusuf, saudara. Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, tahu kisah Yusuf? Umur 17 tahun, firman Tuhan berkata, saudara-saudaranya iri melihat Yusuf lebih dicintai daripada saudara-saudaranya oleh Yakub. Dan dibuang di sumur, firman Tuhan katakan hampir Yusuf dibunuh, tapi Ruben akhirnya dengan akalnya dia menjual kepada orang Midian. Ketika dijual kepada orang Midian, firman Tuhan berkata dia dibeli oleh Potifar.
Oleh Potifar dijadikan penguasa di tempatnya, kecuali istrinya. Istrinya menfitnah dia. Saudara tahu ceritanya? Kemudian masuklah Yusuf di penjara. Ketika Yusuf di penjara, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dia mengartikan juru minuman, juru makan raja. Firman Tuhan katakan, Yusuf berkata, ingat aku kalau kamu keluar. Firman Tuhan berkata, tidak diingat oleh juru minuman raja. 2 tahun kemudian baru dia mengingat, di penjara ada satu orang yang dulu mengartikan mimpiku raja. Yusuf diangkat menjadi raja muda, penguasa kedua di Mesir. Seringkali kita hanya melihat dan mendengar endingnya saja. Yusuf akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Tapi prosesnya tidak pernah atau seringkali orang tidak ingat. Ketika dia menghadapi itu, dia selalu berkata, Yusuf ta'am. Yusuf bukan hanya mengecap kebaikan Tuhan, tapi Yusuf merasakan, mengalami pribadi yang namanya Yesus itu. Saudara yang kasihan Tuhan, berapa banyak kita yang mengalami Tuhan. Tuhan rindu, kalau engkau sekali lagi menghadapi masalah-masalah yang berat, Tuhan rindu engkau mengalami. Mengapa kita sulit melihat kebaikan Tuhan? Secara psikologis, manusia lebih mudah mengingat yang buruk daripada yang baik. Benar saudara, kami kebetulan melayani suami istri, keluarga-keluarga. Banyak yang terjadi, seorang istri berkata, aku tidak bisa menerima suamiku. Suamiku keras kepala. Atau kebalikannya istri berkata, atau kebalikannya suami berkata, istriku cerewet. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka menikah, sebetulnya bukan hanya kebaikan saja yang harus diterima, utuh. Saya menikah dengan Yunike. Yunike ini orangnya, dia pinter buat roti. Jadi saudara, saya gemuk gini korban istri saya. Jadi dia suka buat roti, dia suka buat kue. Setiap hari saya suruh makan kuenya saudara. Jadi maaf kalau saudara melihat saya, saudara lihat istri saya saja. Tetapi saya tidak hanya melihat bagaimana Yunike pinter buat kue, pinter masak. Saya juga harus melihat dia cerewetnya bukan main saudara. Saya tadi sudah turun dari atas ke bawah di hotel. Terus dia bilang, kumis. Loh, sudah 1 hari yang lalu, kurang. Saya naik ke atas, saya harus menerima dia yang pinter buat roti, dia yang pinter masak, dan dia yang cerewet. Tujuannya kan baik untuk saya. Jadi di hadapan saudara saat ini saya ganteng. Kumis saya tidak ada. Kenapa? Karena istri saya yang cerewet. Saudara, banyak orang hanya melihat kebaikan Tuhan. Termasuk manusia. Kebaikan pasangan harusnya menerima secara utuh. Satu masalah bisa membuat kita lupa 10 berkat. Saudara diberkati dalam usaha, saudara anak-anak baik, saudara pekerjaan baik, tiba-tiba punya masalah saudara. Contoh saja, tiba-tiba ada kecelakaan 10 berkatnya hilang. Ngomel sama Tuhan, kok bisa aku mengalami ini? Nggak ingat 10 kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memelihara hidupmu, kok bisa kuliah, kok bisa sekolah, kok bisa punya papa mama yang baik, kok bisa punya gereja yang baik, kok bisa punya hamba Tuhan yang baik. Saudara, ketika engkau menghadapi satu peristiwa, ada masalah, tiba-tiba nilaimu buruk. Loh, Tuhan kok seperti ini? Memangnya engkau tidak mengasihi aku? Satu masalah bisa membuat kita lupa 10 berkat. Ingat 10 berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin saudara.
Satu doa yang belum dijawab bisa membuat kita lupa ratusan doa yang sudah dijawab. Satu doa yang saudara tahu belum dijawab Tuhan, saudara lupa ratusan doa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Hari ini ingat kebaikan Tuhan. Ketika engkau hari ini punya masalah, engkau tidak gentar, engkau tidak takut, engkau tidak cemas. Kenapa? Karena aku tahu kebaikan Tuhan dalam hidupku. Karakter dia baik. Apapun yang terjadi, dia adalah baik. A.W. Tozer berkata gini, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan menentukan kualitas hidup rohani kita. Apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan, itu menentukan kualitas hidup rohani kita. Kalau pikiranmu duit, maka kualitasmu kualitas jasmani. Tapi lupa kan saya kan baru bekerja, harus saudara. Tapi kalau engkau mikir duit, Tuhan, di atas semuanya ada Tuhan yang luar biasa. Kita tidak di bawah duit, tapi kita menggunakan duit untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Pikirannya kita hanya kerja. Di atas semuanya itu ada Tuhan yang luar biasa. Ingat saudara, kualitas rohani kita ditentukan apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan hari ini. Tidak kebetulan Bapak Ibu mungkin yang dari luar kota ada di tempat ini. Mulai pikirkan hal-hal rohani lebih daripada hal yang jasmani. Maka saudara akan tahu kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Penelitian dari University of California, Berkeley, ini seorang bernama Robert Emmons berkata gini, orang yang secara sadar mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidupnya lebih bahagia. Orang yang mensyukuri kebaikan Tuhan itu lebih bahagia saudara. Memiliki tingkat stres rendah, lebih tahan dalam menghadapi kesulitan, dan memiliki hubungan sosial yang baik. Jadi sekali lagi setiap hari, ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sebelum saya lanjutkan saudara, sekali lagi katakan kanan kirimu, Tuhan itu baik. Hari ini saya disuruh berkata Tuhan itu baik, sering di Betani Nginden. Memang Tuhan itu baik. Amin saudara? Iya. Saudara, saya ingin sharing sedikit tentang saudara. Saya dan istri dan rombongan baru pulang dari Holy Land. Loh, Bapak yang kemarin itu kena rudal yang masuk bunker itu ya Pak? Kemarin saya pelayanan, ditanyai saudara. Pak Freddy masuk bunker, Pak Freddy kena rudal. Puji Tuhan, kami tidak mengalami itu saudara. Kadang-kadang orang kalau di Israel, kalau hari-hari ini, ini Bapak yang, ya puji Tuhan. Kami ketemu dengan beberapa hamba Tuhan yang masuk ke bunker. Ya, di waktu itu hari terakhir kami keluar. Jadi tanggal 27 itu kami keluar dari Israel ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sharing buat saudara. Kami berangkat, harusnya Februari itu kami tidak berangkat. Karena baru Desember kami pulang dari Holy Land tanggal 31. Tapi karena ada beberapa orang harus minta kami harus ikut. Sehingga kami berdua harus ikut yang Holy Land bulan Februari kemarin. Baru 1,5 bulan saudara. Sebetulnya yes Tuhan, semua karena Tuhan. Dan kami berangkat harusnya tanggal 22. Diajukan tanggal 20 sampai tanggal 3 Mei. Sampai 3 Mei masuk Indonesia. Jadi tanggal 22 diajukan tanggal 20 sampai 3 Mei. Biasanya kami itu berangkat masuk lewat Kairo, kemudian masuk ke Israel, keluar melalui Aman, Yordania. Waktu itu karena yang ikut banyak 49 orang, kemudian ada 25 hamba Tuhan dari Manado yang mengikuti, dan mereka hanya mau di Holy Land saja.
Maksudnya di Israel saja, tidak mau ke Mesir. Sehingga puji Tuhan dengan hikmat Tuhan, tour ziarah kami, mereka mengatur masuknya melalui Aman. Dibalik, biasanya Kairo melalui Aman. Kami di Aman 3 hari 2 malam, beberapa teman ke Petra, masuk kami ke Israel. Puji Tuhan rangkaian sampai tanggal 27 sudah kami selesaikan. Jadi di Israel kami selesai tanggal 27. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Pak Freddy di Israel lihat rudal atau masuk bunker, tidak. Teman-teman yang ketemu kami di sana ada sebagian yang masuk bunker dan karena mereka datangnya lebih lambat dari kami. Tanggal 27 kami masuk ke Mesir melalui Tabah dan kemudian 28 perjalanan ke Sinai. Tiba-tiba lokal guide kami, Billy, dia bilang ini, Pak Freddy, ada bom, ada rudal. Di mana? Israel dan Amerika menyerang Iran. Dan ini Iran tiba-tiba menyerang, bukan hanya Israel, tapi semua yang ada pangkalan militernya di Timur Tengah, termasuk Dubai. Saya naik pesawat Emirates, saudara, harus transit ke Dubai. Tapi saya mikir gini, saya masih harus rangkaian acara di Mesir sampai tanggal 2 malam jam 8. Ya udah, siapa tahu tanggal 2 udah dibuka. Kita santai saja mengikuti semua rangkaian sampai selesai tanggal 2. Tanggal 2 itu saudara tahu tanggal 1 Maret, Dubai bandaranya kena lagi, rudal lagi. Ya kena rudal apa kena apa namanya itu, percikannya atau apa gitu saudara. Kemudian ditutup, suspend. Suspend itu bukan delay saudara. Suspend itu belum tahu berangkatnya kapan. Saya bawa masih sisa 24 rombongan. Saudara, kalau harusnya pulang, enggak pulang. Setiap orang rasanya gimana? Enggak enak. Saya ceritakan, pokoknya kita tetap berdoa. Tuhan akan buka segala cancel-cancelkan, percaya saudara ya. Namanya anak Tuhan, kita percaya. Kita percaya, kita berdoa langsung. Dan puji Tuhan beberapa mereka tenang. Yang enggak tenang itu bukan yang hadir, yang ikut kami. Keluarganya enggak tenang saudara. Istri saya ini mengikuti ada 4 oma yang harus dia sertai. Itu keluarganya WA-an dia, teleponan terus saudara. Waduh, pada khawatir. Kami di Mesir tidak khawatir. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa, tidak ada rudal, tidak ada bunker, tidak ada apa-apa. Kami tidak kena masalah itu. Cuma masalahnya tidak bisa pulang karena kami harus melalui dari Mesir ke Dubai dulu, baru ke Jakarta. Lah bandara Dubai-nya ditutup karena baru dikena rudal, kena bom itu. Hari pertama masih enak saudara. Kita berdoa, wah masih senang teman-teman. Apalagi hari kedua ada seorang teman ulang tahun, wah kita ditraktir di satu tempat yang Indonesia banget gitu. Wah kita makan-makan, kemudian pulang di situ kita ke Mall of Egypt. Wah teman-teman senang. Mulai 3 hari. Wah ada yang dibatalkan, satu penerbangan lagi harusnya lewat Turkis dibatalkan. Teman-teman sudah mulai pada nyut, tambah berapa lagi ini uangnya. Kan bayar sendiri saudara, kan sudah di luar tour. Tapi puji Tuhan di Mesir itu, tour kami itu baik. Nambahnya cuma 45-50 dolar sehari. Bayangkan kalau di Dubai itu bisa ratusan dolar. Itu sehari makan 3 kali segitu. Saudara, malam, siang, sore saya ajak mereka berdoa. Berdoa. Tapi Tuhan itu baik. Di doa saya, tiba-tiba Tuhan bawa doakan Mesir. Setiap hari 5 hari di sana saya berdoa untuk Mesir, saudara. Mesir ini dulu Tuhan lawat. Mesir ini dulu Yesus pernah diungsikan karena dia
mau dibunuh oleh Yohanes, oleh Yusuf diungsikan ke Mesir selama 3,5 tahun. Mesir, Musa pernah ada di sana, Yusuf pernah ada di sana. Saya doakan, saya doakan, saya doakan. Tuhan bawa saya untuk bersyafaat untuk Mesir. Dan tidak lupa, Tuhan tolong supaya tidak ada cancel Tuhan. Akhirnya saudara, beberapa teman ada yang sudah pulang. Karena mereka ada acara, mereka harus pulang dan puji Tuhan, mereka diberkati Tuhan sehingga bisa pulang dengan biaya mereka sendiri. Saya bilang sama istri saya, kita yang tidak ada biaya tunggu waktunya Tuhan. Sampai pesawatnya diberangkatkan. Harusnya kami pulang tanggal 10, naik Turkis, lewat Turki saudara. Tapi Tuhan itu baik. Di tengah masalah-masalah yang ada, tidak gampang kita katakan Tuhan itu baik bagi mereka. Kalau lagi enak, gampang ngomong Tuhan baik. Tapi di tengah-tengah mereka menghadapi masalah gitu, tidak mudah ngomong Tuhan baik. Tapi saya katakan, Tuhan itu baik. Saya selalu berkata mereka, Tuhan itu baik. Sehingga mereka tidak ada kecemasan dalam hidup mereka. Dan Tuhan itu luar biasa saudara. Singkat cerita, dari tanggal 10, itu kami dimajukan tanggal 7. Tanggal 7, harusnya tanggal 10 pulang, Emirates memberangkatkan tanggal 7, saudara. Tanggal 7, jadi tanggal 7 itu kami sudah siap-siap. Cepat sekali lah kita mau pulang, wah senang teman-teman. Kemudian hari itu kami harus siap, jam 6, makan, 6 bangun, 7 makan, 8 pulang. Puji Tuhan, kami mau pulang saudara. Jam 7, tanggal 7, tiba-tiba bom menyerang bandara Dubai. Jam 7 kami mau pulang, perjalanan ke airport jam 8, bandara Dubai dibom lagi saudara. Saya diem, ini tour leader saya belum ikut. Saya kan pembina rohaninya, belum ada di situ. Begitu datang dia 7:30, Bill, ada bom lagi. Oh iya Pak, ya coba lihat. Wah benar saudara. Jatahnya pulang tanggal 7, kan sudah di-delay itu. Berapa hari dari tanggal 2 sampai tanggal 7? 5 hari, tiba-tiba ada bom lagi. Dan setelah itu saya bingung mau ngomong sama mereka. Mereka sudah siap barang-barang mereka. Satu orang itu bawa, banyak yang bawa 3 koper. 2 koper besar-besar, 23 kali 2, 23 kilo kali 2, sama satunya luggage. Itu udah ditaruh di depan base semua. Saya ngomong sama Billy ini, Bill gimana Bill? Gimana Pak? Berangkat aja yuk. Saya tahu saudara, ini pasti akan ada masalah. Betul. Sampai kami di bandara, rame di bandara itu kami belum boleh masuk. Karena bandara jam 7 baru dibom. Saudara kami mikir Tuhan sampai kapan? Saya belum berani ngomong nih sama teman-teman, kami harus di base dulu. Tapi akhirnya saya bilang, kita berdoa. Ini bandara tadi dibom. Semua diem. Saya juga tidak berani keras-keras ngomongnya saudara. Kita berdoa supaya tetap diberangkatkan. Tapi tidak tahu kapan berangkatnya. Kami harusnya transit di Dubai 15 jam. Dibandingkan 5 hari kami sudah extend 15 jam itu tidak berarti buat kami. Tidak apa-apa transit 15 jam di Dubai. Tapi waktu itu kami baru di Mesir. Dan ketika di Mesir itu saya sempat nunggu sekitar 1,5-2 jam di bis. Kita berdoa, setelah berdoa, kemudian kami masuk, bawa semua itu saudara, masuk semua. Ternyata rombongan Indonesia cukup banyak di sana. Itu satu pesawat itu kan 500-600 orang. Itu penuh saudara, penuh sekali. Lah kemudian kami harus menunggu.
Karena tadi saudara, saya bawa, saya kecilin pesawatnya. Pesawatnya enggak terbang. Kenapa saudara? Karena ada bom. Dan waktu itu sekali lagi kami belajar melihat Tuhan itu baik. Kemudian Billy bilang, Pak, disuspend Pak. Oke, suspend. Tetap kita masuk di bandara. Pesawatnya enggak terbang. Saya lihat di layarnya itu, di Qatar cancel. Kemudian di Doha, Qatar itu cancel. Semua yang di Timur Tengah itu cancel semua, saudara. Semua cancel semua. Yang kami suspend, belum tahu diberangkatkan kapan. Dia tanya, ya gimana Pak, mau pulang ke hotel lagi atau tetap nunggu? Saya bilang, tunggu, siapa tahu dapat hotel dari Emirates. Tapi Tuhan itu baik. Saudara, akhirnya harusnya 12:30 kami berangkat. Kira-kira jam 1. Iya. Jam 1, jam 2 kami dikabari pesawat berangkat jam 7.40. Wah, puji Tuhan, sudah ada tiketnya jam 7.40. Biarpun kami masih lama, 5 jam kami tunggu, saudara. Puji Tuhan, akhirnya kami berangkat ke Dubai jam 7.40. Setelah itu, saudara, kami transit 10 jam, kami diberi makan oleh Emirates. Dan puji Tuhan, kami akhirnya mau pulang ke Indonesia. Setelah sampai di Dubai itu, kami mau pulang ke Indonesia, ke Jakarta, saudara. Pesawat yang saya naiki bersama rombongan itu. Tiba-tiba istri saya, semua handphone yang ada emergency call, saudara. Ini di Dubai. Dubai dibom lagi, saudara. Waduh, dibom, bom. Terus ini kapan kita pulang, nak pikir gitu. Dibom lagi. Tapi istri saya bilang, itu semua pramugarinya tenang. Saudara, akhirnya puji Tuhan, biarpun emergency call dan sirene berbunyi, kami tetap diberangkatkan. Kami sampai Jakarta besoknya, pesawat setelah kami pesawat 928, 924 tidak jalan, saudara. Besoknya baru jalan. Yang saya ceritakan buat saudara, puji Tuhan akhirnya kami kembali ke Jakarta, bertemu saudara hari ini. Itu haleluya. Tepuk tangannya kok. Tapi bukan itu. Ketika engkau taam, engkau mengalami hal itu, apa responmu? Hari ini saya rindu kita mengalami seperti Daud taam, seperti Ayub taam, seperti Yusuf taam, seperti Freddy taam. Demikian saudara mengalami Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, engkau mengalami Tuhan. Kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi saudara, jangan takut. Terus katakan, Tuhan itu baik dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Hari ini saudara, semua kita yang di bawah dan di atas, kalau engkau punya masalah, engkau berkata berat, sangat berat. Tetapi hari ini percayalah bahwa Dia sanggup menolong hidupmu. Dia Allah yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Ta'amu ureu kifot Adonai. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, dalam masalahku, aku tetap berkata engkau baik. Mari bersama-sama, angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama dengan saya. Penyertaanmu sempurna, janganmu penuh damai, amin. aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Saudara, Ingin ku selalu masalah apapun dalam hidup kita, rasakan keindahan, Dia selalu menyertai hidup kita. arti kehadiranmu Tuhan. Saya, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Seperti Daud yang mengakui, seperti Daud yang mengalami Engkau, kami rindu mengalami Engkau dalam hidup kami. Ketika kami mengalami beban yang sangat berat, baik dalam perusahaan kami, dalam toko kami, pekerjaan kami, bahkan mungkin kesehatan kami, studi kami Tuhan. Kami sangat yakin bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Allah yang sangat baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur siang hari ini untuk kebaikan-Mu. Biar ketika kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau, kami selalu melibatkan Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat baik, katakan dengan keras bersama-sama, amin. Kemuliaan bagi Allah kita, haleluya.